Kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya merecall sedikit ya. Kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pak Kapolri dengan jelas menyebutkan bahwa motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini adalah motif asusila atau tindak asusila antara pelecehan dan juga perselingkuhan. Bagaimana kemudian tanggapan pihak keluarga, Bang Kamarudin? Setelah sempat kemarin bahwa Baik. laporan pelecehannya sempat digugurkan kan? Jadi pola pikirnya Kapolri ini belum tertata dengan baik. Maksudnya gimana? Pelecehan dengan perselingkuhan itu beda. Kalau pelecehan berarti korbannya tidak menghendaki. Ya. Tapi kalau perselingkuhan dia suka sama suka atau senang sama senang. Kapolri mengatakan di Komisi 3 pelecehan atau Perselingkuhan. perselingkuhan. Masih didalami Pelecehan antara sudah dua ini. terbantahkan. Pelecehan sudah terbantahkan dengan locus delicti, tempus delicti, duren 3. Atas laporan Ibu Putri maupun atas laporan Pak Perdi Sambo. Itu sudah SP3 karena tidak ditemukan tindak pidananya. Lalu mereka berpindah lokus delikti menjadi ke Magelang. Itu pun sudah saya patahkan. Saya patahkan dengan cara mengungkap ke TV1 ya, ke teman Mbak juga itu. Ini loh percakapan Ibu Putri dengan adik almarhum. Polisi juga di Yanma. Dia malah memuji-muji almarhum ini. Luas banget, multi talenta, sampai baju anak-anak disetrikain. Kamu nggak bantuin kakakmu? Kamu lagi apa lagi libur kan begitu? Si Reja menjawab, saya lagi piket. Dari situ kita menganggap bahwa tidak ada pelecehan. Karena Ibu Putri bahagia. Artinya, sehingga tuduhan dia melapor kepada suami itu terbantahkan. Mungkin ada indikasi yang kedua berarti perselingkuhan. Apakah seperti yang Kapolri bilang? Kita berpikir perselingkuhan kan begitu. Perselingkuhan tidak mungkin. Karena kami itu orang Batak adalah keturunan raja. Orang-orang terhormat. Tidak boleh kami berselingkuh dengan ibu kami. Karena Ibu Putri itu adalah ibunya. Jadi ibu kandungnya di Jambi, Ibu Painundun atau Ibu Sambung atau ibu yang merawat itu yang di Jakarta. Kami itu selalu diarahkan untuk hormat kepada orang tua. Karena kami itu harus patuh kepada hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima mengatakan, wajiblah kau hormati ayah dan ibumu supaya kau berbahagia dan lanjut umur. Ada dua janji situ. Bahagia dan lanjut umur atau panjang umur. Nah ini kan ibunya. Pak Perdi Sambo ini sudah dibanggakan sebagai ayahnya. Ibu Putri dibanggakan sebagai ibunya. Maka dia wajib hormat. Ya, kalau begitu apakah Pak Kapolri salah ini dengan timnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut bahwa ini antara pelecehan dan perselingkuhan? Tidak ada pelecehan, tidak ada perselingkuhan. Terbukti sudah dihentikan laporan mereka. Dan karena Pak Kapolri mengulangi ini di DPR Komisi 3, maka besok pagi saya akan buatkan laporan polisi tentang 317, 318, Junto 5556. Supaya ketahuan siapa yang ngajar-ngajarin Ibu Putri untuk mengatakan pelecehan. Karena ini kan dibuatnya skenario kejahatan ini kan di ruang Kapolri. Yaitu melalui plan A, plan B, plan C. Jadi gagal plan A pindah ke plan B. Tunggu, itu harus dijelaskan di ruang Kapolri oleh yang terduga penasihat Kapolri ya. Staf ahli atau penasihat itu. Nah ini kan yang membuat novelnya itu atau komiknya itu kan sudah mundur. Tapi kalau kita lihat. Dan ini juga yang membuat siapa namanya rekan saya Patra Mjen terkena prank katanya kan karena dia membaca komik, tidak bertemu dengan Ibu Putri. Dia begitu yakin dengan membaca komik yang rancangan staf ahli Kapolri ini, maka dia yakin terjadi pelecehan karena dia bilang saya ini lulusan International Essex University, maka ini terjadi pelecehan, ada kekerasan seksual katanya. Hanya baca komik, komiknya sendiri tidak benar. Nah kalau saya tunjukkan nanti bukti lagi itu lebih hebat lagi. Pembunuhan tanggal 8 Juli. Laporan tanggal 8 Juli, SPDP tanggal 8 Juli, perintah penyidikan tanggal 8 Juli. Kayak malaikat orang ini, bisa kerja brok langsung jadi gitu loh. Sedangkan kita melapor ke polisi 5 tahun pun masih lidik. Bahkan pernah saya temukan di Dirtipidum Polri 9 tahun lidik. Karena yang dilapor ini pengusaha terkaya 20 Indonesia, saya bela. Maka waktu saya tegur kepada Dirtipidum, kau jangan bikin malu orang Batak ya. SP3 saya bilang, maka di SP3. Tapi ini saya boleh lanjutkan ya. Kapolri itu dengan tegas menyebutkan tidak ada motif lain selain di antara pelecehan dan perselingkuhan ini. Ada. Saya sudah minta kepada Kabar Eskrim tangkap itu rohaniawan yang mengawinkan si bapak dengan wanita cantik itu. Karena kami dilarang bercerai. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1.
Apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Oh berarti Kok bisa dinikahkan? sebentar. Berarti benar dong kalau Pak Kapolri bilang perselingkuhan, cuman ada Tapi indikasi bukan ibu perselingkuhan yang dong. lain. Artinya itu kan kehormatan pribadinya si bapak dong, bukan ibu. Oke. Jangan dibilang korbannya ibu. Oke. Itu sebabnya ibu ini pun jadi saya lapor ke polisi karena ibunya diam terus. Harusnya kan ibu ini bangkit dong, katakan yang benar, katakan yang sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita, kan gitu. Bahkan saya sudah menawarkan diri loh, saya mau ketemu Ibu Putri dong, saya mau dengar curhatan hatinya supaya perkaranya cepat selesai. Kurang baik apa saya? Bahkan anaknya pun saya minta kepada Kabar Reskrim, saya akan adopsi anaknya. Saya janji saya sekolahkan sampai doktoral dan saya punya kemampuan untuk itu. Yang penting jangan gara-gara anak kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya tidak tercapai sebentar, gitu Pak loh. Kamarudin. Saya ingin minta tanggapan dari Mbak Irma. Bagaimana Anda melihat pernyataan Kapolri ini bahwa ini pelecehan dan perselingkuhan. Sementara untuk kasus pelecehannya sebenarnya udah gugur kan? Iya, jadi kan ini kalau saya bilang kan masa iya Kapolri kemakan cerita karang-karang. Ini kan dari kalau orang bilang itu hearsay, omong-omong. Kemarin itu saya menghadiri wisudanya almarhum Joshua Ya. dan ngobrol lah dengan bapaknya. Jadi Joshua ini anak pertama laki-laki yang dari kecil selalu penurut, sangat baik, tidak pernah luput dari sekolah minggu, nggak pernah bolos sama sekali. Dari 4 anaknya itu dialah yang paling baik, yang paling tidak pernah melawan dan paling tahu diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ajudan ada 8 nih, ya. Joshua itu paling disayang dan paling pandai. Makanya saya mau tanya sama Pak Kapolri, ini polisi ngelamar jadi polisi, disuruh nyetrikain baju, disuruh nganterin makanan ke anak sekolah. Apakah itu termasuk di dalam job description ya kan? Artinya dia orang yang sangat dipercaya. Kalau sampai dia boleh pegang baju anak-anaknya, itu kan private sekali. Saya nggak tahu, nanti bisa ditanya sama Pak Arianto, apakah ajudan itu boleh sampai urusan makanan, baju anak-anak, cucian, sampai menyetrika segala. Polisi itu dibayar oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau dia bekerja di tempatnya Verdi Sambo dengan melakukan pekerjaan yang begitu banyak, pekerjaan private ya, artinya kepercayaan dan melayani masyarakat. itu dia, Itu kan bagian. bisa bayar sendiri kalau cuman buat Nyetrika baju atau nyetrika mengantar baju, ngambil baju anak-anak sekolah. Artinya kan dia nyetrika baju, masukin ke kamar, ngambil bajunya, menyusun. Itu hal-hal yang sangat pribadi yang sudah dipercayakan. Artinya dia orang yang sangat dipercaya. Sebentar, Mbak Irma. Selama 2 tahun. Itu urusan dalam loh. Jangan main-main. Kita tanya Karena langsung. baju-baju itu tidak boleh dipegang. Ada yang ketiga lagi. Kalau memang dia tidak percaya kepada Joshua, tidak mungkin kemana-mana itu harus ikut. Apa-apa harus Joshua. Karena apa? Kalau mau tidak ada pelecehan atau sesuatu terjadi, suruh polwan dong. Urus istrinya. Oke, Pak Ari, Iya dong. itu bisa seperti itu nggak sih? Mic-nya boleh Iya. digunakan nanti Bang ya. Nah, Pak Ari, ini sampai sejauh itu nggak sih job description-nya seorang ajudan sampai nyetrika Kalau baju anak? resminya sih ajudan itu cuma melayani bapak ya, kalau memang itu ajudannya bapak. Tapi biasanya ibu pejabat juga ada ajudan, tapi biasanya polwan yang Ya. Nah, kemudian kalau yang melekat pada pejabat itu biasanya ada ajudan, ada sopir. Cuma 2 itu yang resmi ya. Kalau tapi di rumah ada pembantu atau pengawal, ART lah ya, penjaga, ada. penjaga Oke. yang di rumah. Berarti Ajudan itu ya Verdi itu, Sambo menyalahgunakan jabatan dong dengan menggunakan tenaga-tenaga kepolisian yang direkrut bukan untuk menyetrika baju, bukan untuk urus baju seragam anak-anak, lalu juga urus makanan dan antar-antar. Saya pikir itu disgrace kepada kepolisian sendiri. Dia itu ngambil kuliah sarjana hukum loh, pengen jadi perwira. Dan saking dipercayanya berarti itu adalah kejadian yang selama 2 tahun itu menunjukkan bahwa dia orang yang sangat dipercaya. Oke, artinya Anak perempuan loh itu yang punya baju ya, seragam, artinya indikasi pelecehan itu gugur di situ menurut Anda. gugur dengan sendirinya. Oke. Nah, balik lagi Pak Ari. Ada mungkin seperti itu, Anda punya ajudan yang tugasnya sampai seperti itu juga Pak Ari? Selama ini saya enggak ya. Ajudan ya hanya Atau mungkin melayani lumrah bapaknya. di Kemudian pejabat-pejabat kalau itu mungkin kepolisian ya yang lain? karena kedekatannya atau karena lamanya dipercayanya gitu. Saya dengar dulu jadi urusan rumah tangga pun diserahkan pada dia. Itu sehingga rusak segala makanya ada CCTV rusak tuh di dalam HP-nya dia juga ada kan. Gitu. Jadi intinya dia selain ajudan ya,
Tapi posisinya kalau nggak salah malah sopir kan itu kan. Iya, sebagai supirnya Ibu kan. Putri. Iya, Nah. Ibu Putri, sopirnya Ibu Putri gitu. Iya. Tapi di situ Tugasnya, disebut-sebut itu Joshua juga sebagai itu, supirnya, ya. gitu. Gini Pak Arianto, Oke. ini kan ada barada, ada brigadir ya kan. Brigadir itu kan lumayan tinggi ya dibandingin barada, ya dong. Waktu dia melamar ke universitas terbuka, cita-citanya itu mau jadi perwira. Lalu dia melamar, bapaknya yang cerita. Betapa anak baik ini ingin jadi sarjana hukum, ingin jadi perwira dan ingin menikah setelah dia dapat gelarnya. Oke, ini Anda paparkan ini untuk menggugurkan indikasi pelecehan ya anak berarti yang ya. bagaimana dia bercita-cita dia mau lulus sekolah. Karena bagus IPK-nya tinggi, dia dianjurkan untuk mengambil S2. Ya dong. Setelah dia menganjurkan S2 dia ingin menikah. Oke, sebentar Mbak Irma. Saya ingin menunjukkan nih dari Bang Kamarudin ya. Ini Percakapannya berikut dengan fotonya. ini boleh saya WhatsApp-nya. bacakan sebentar ya. Silakan, Ini silakan. dari Ibu Putri ke adiknya gambarnya dong. mendiang Joshua ya. Dipuji di situ. Mohon izin, kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika, luwes banget. Sini Dek merapat ke Magelang bantuin kakaknya. Siap Ibu, serba bisa jadi bingung gajinya, multi talenta begini. Artinya ini, enggak perempuan yang dilecehkan memuji-muji oke. pelakunya? Kalau saya ngelihatnya juga beda. Digunakan Itu Kamarudin. Satu Orang lagi, yang sebentar. orang yang segitu Sebentar, baiknya. Selain ini Orang yang begini. segitu baiknya mau kan Kapolri menyetrika. bilang selain pelecehan katanya perselingkuhan. Ya. Wanita mana atau istri siapa yang mau mengaku kepada suaminya, aku habis berzina loh, habis berselingkuh loh dengan ajudan kita gitu loh. Itu mah keterlaluan, itu mah nggak waras menurut saya. Artinya kan tuduhan Kapolri ini tidak benar. Pelecehannya sudah terbantahkan dengan WhatsApp ini ya. Tuduhan kedua kan selingkuh katanya. Oke. Artinya kan berarti Ibu Putri memberitahu Pak Perdisambo, kami habis selingkuh loh. Nah ini kan ada saksi mata katanya Bang, ada Loh, Kuat, katanya ada yang kan lain-lain Ibu Putri yang menyaksikan. mengadu. Ibu Putri katanya mengadu bahwa dia habis berselingkuh atau habis dilecehkan. Dilecehkan. Nah. Ada nggak wanita atau perempuan atau ibu Mengaku, rumah ya. tangga yang memberitahu dia telah berselingkuh kepada suaminya? Saya rasa tidak ada. Oke. Nah, Oke, kita kalau titik sampai mengenai di sana ya. penghasut ini, ajudan-ajudan atau skuad-skuad yang menghasut ini sudah dari tanggal 21 Juni sudah ada. Buktinya saya kasih ke penyidik bahwa memang ada di situ skuad lama yang suka menghasut. Termasuk juga apa itu Kuat Ma'ruf ini kan sudah lama tidak kerja. Oke. Kurang lebih 2 tahun karena kena Covid kan. Iya, Dia sama ada. tiba-tiba kerja lagi. Betul, ada satu lagi Bang Ito yang dibilang ketika Andi Rian dan juga Kapolri mengatakan bahwa Verdi Sambo melakukan pembunuhan ini karena menjaga harkat dan martabat keluarga. Kita bicara soal harkat dan martabat yuk. Kalau kamu dilecehkan orang, maka harkat dan martabatmu itu tidak terganggu sama sekali. Karena kamu tidak melakukan sesuatu yang buruk. Karena korban di situ. Of course. Ya. Jadi itu dipahami dulu. Saya mungkin makanya saya bilang kalau Kapolri merasa bahwa itu benar dengan dalih ingin menjaga harkat dan martabat keluarga, makanya dia marah lalu melakukan setelah marah dengar cerita dari Kuat atau dari istrinya maka langsung wah saya ingin merencanakan pembunuhan nih. Justru Dan itu ada lanjutannya. Jadi pembunuhan itu dengan obstructions of justice itu menjadi satu paket. Tidak bisa pembunuhan dilihat berdiri sendiri. Kalau Ya, dilihat Ito. CCTV yang ditunjukkan dia pulang itu muka daripada apa ini karena saya belajar juga apa namanya itu body language gitu ya. Kemudian eye gesture. language, belajar juga NLP, Neuro Language Program. Ya. Jadi saya bisa belajar bahasa otak itu. Saya melihat muka orang saya gestur udah ngerti orang si otaknya kelihatan, kan gitu ya. mimiknya kelihatan. Nah, Oke. di situ ketika dia pulang belum bertemu Ibu Putri itu sudah amarahnya luar biasa loh kalau kita lihat mukanya ya. Walaupun itu CCTV potong-potongan ya, seperti misalnya pada jam 15.49 itu almarhum punya peran 2 di menit yang sama. Satu pakai sepatu, satu pakai sendal. Itu editan. Ini apa ini? Yang ingin lebih Anda ajaibnya sampaikan lagi, apa? Yang Apa lebih yang ajaibnya lagi, CCTV itu dipadu antara yang tanggal 7 dan tanggal 8 yang punya Pemda DKI kan itu. Inilah kejahatan. Apa? obstruction. Anda ingin menyebutkan apa? Bahwa itu juga Saya sudah diedit? menyebutkan Hah? bahwa Rekayasa? ini bukti-bukti CCTV-nya itu rekayasa. Oke. Kemudian sepatu dan sendal itu ada pula di Sungai Bahar. Kan ajaib toh? Iya. Oke. Sedangkan di sini kita tanyakan. Berarti dengan perkataan lain, almarhum nyeker, tahu nyeker kan? Ya. Kaki Di- ayam. Tanpa Dia pergi menggunakan dari alas rumah kaki. saguling, nyeker atau kaki ayam ke rumah dinas.
Kan begitu Itu logikanya. PR-nya polisi untuk mengklarifikasi nanti ya. Pak Sugeng, sudah tersambung Pak Sugeng ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Sugeng? Karena ini motif tetap Kapolri menyebutkan ini nggak bergeser dari pelecehan atau perselingkuhan. Nggak ada motif di luar itu. Buat IPW nggak penting ya motif ya. Karena IPW tugasnya sebagai pengawas kepolisian itu sudah selesai sebetulnya ketika berhasil membuka kasus ini, bahwa ini banyak kejanggalan dan akhirnya cerita rekayasa kasus itu terbongkar. Akhirnya polisi telah menetapkan Ferdy Sambo. Intinya bahwa proses pidana bisa dilakukan terhadap Ferdy FS Sambo ya. dengan sangkaan 340. Motif apapun ya itu menjadi konsumsi publik yang menarik ya. Tetapi dalam pembuktian pidana, FS sudah mengakui adanya kehendak melakukan pembunuhan itu sebelum dipikirkan, sebelum ada kejadian, sebelum melaksanakan di di Duren 3, bahkan sudah dipikirkan dari Magelang. IPW nggak tertarik membahas motif menurut saya ya. Yang penting bahwa polisi telah menjalankan kewajibannya memberikan keadilan dengan melakukan penegakan hukum terhadap FS dan juga obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Termasuk dengan juga dilangsungkannya sidang etik pada hari ini ya, Anda lihat ya. Betul ya. Itu sebagai satu pembenahan ya. Tadi kalau Bu Irma sanksi. bilang tadi kan ini gerombolan, ini bukan oknum lagi nih Pak Sugeng. Kalau dari IPW apa nih? Apakah ini akan benar-benar jadi pintu masuk untuk bisa memperbaiki Polri? Saya bilang dari awal geng ya, geng dari awal. Saya bilang geng. Nah ini akan banyak catatan-catatan oleh Pak Kapolri ya, bahkan dari sidang dengar kemarin rapat kerja ya dengan DPR tuh banyak catatannya. Saya pikir Pak Kapolri sudah mencatat banyak masukan dari masyarakat, masukan dari sidang rapat kerja ya. Saya pikir sudah ada itu. Tinggal melakukan bagaimana membuat perencanaan, kemudian eksekusi atas catatan-catatan tersebut dan dipublikasikan kepada masyarakat bahwa Polri telah melakukan pembenahan. Ya, Pak Sugeng, menurut Anda ini cukup nggak untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap institusi ini setelah kasus ini mencuat? Ini kan upaya awal ya, upaya awal dengan melakukan penegakan hukum itu sebagai upaya untuk menjawab ketidakpercayaan publik. Ya. Sudah ditetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan. Kemudian ada obstruction of justice, upaya kedua. Bersamaan obstruction of justice ada juga pelanggaran kode etik. Jadi ada 3 klaster nih. Klaster pidana terkait pembunuhan, klaster kedua obstruction of justice sekaligus paket pelanggaran kode etik. Klaster ketiga mungkin hanya pelanggaran kode etik, ya. Jadi ini ada 3 klaster. Ini kan upaya untuk memulihkan kepercayaan publik. Setelah itu apa catatan-catatan yang telah menjadi catatan perbaikan itu harus dieksekusi dan juga disampaikan kepada publik gitu loh. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi ini. Yang juga menarik adalah bagaimana keterangan Baradae yang terus berubah-ubah sampai 3 kali kalau kami mencatatnya. Apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana dampak perubahan keterangan ini untuk kasus ini sendiri. Usai jeda, dua sisi akan kembali untuk Anda.